Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Rehanuddin Aji Saputra, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dari kampus Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga kita dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam berkali, yang mana yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Abdinul Islam. Di sini saya akan mereview tugas mata kuliah pada mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Fikri Farigin MPDI yang kami hormati, dan teman-teman yang senasib seperjuangan. Langsung saja ke materi yang akan saya review, yaitu pada malam hari ini, yaitu pada mata kuliah Tahsinul Qiraah yang berjudul Al-Mad wal Ghosr Al-Iqfa bil Manal Jadid Al-Ghorid dan Musiklat dalam membaca kitab suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu pengertian kitab suci Al-Quran. Pengertian kitab suci Al-Quran apa yang dimaksud? Yaitu adalah Al-Quran Al-Karim merupakan kitab suci yang mengandung berbagai macam petunjuk dan ilmu pengetahuan, serta berisi solusi-solusi tentang persoalan kehidupan umat manusia. Kitab suci Al-Quran menjadi panduan bagi umat manusia selaku khalifah di muka bumi untuk selalu memperbaiki kualitas kehidupan serta keimanannya. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang telah dijamin keotentikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna khanna wa kanna taksir wa inna idallahu lakhafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang selanjutnya yaitu materi Al-Mad wal Ghosr. Definisi mad secara etimologi menurut Muhammad Al-Mahmud dalam kitab Hidayat Al-Mustafid fi Ahkam Al-Tajwid adalah memanjangkan dan menambah, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan bunyi suara dengan salah satu huruf-huruf mad. Yang selanjutnya yaitu khosr. Apa yang dimaksud khosr? Secara etimologi adalah menahan, mencegah atau memperpendek. Khosr secara istilah ialah memendekkan bacaan huruf mad yang sebenarnya memanjang menjadi bacaan aslinya 2 harokat atau 1 alif, atau tidak memanjangkannya sama sekali meskipun ada sebab mad, khususnya dalam qiraat tertentu seperti qiraat Asyim riwayat Hafiz. Yang selanjutnya yaitu huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad yang dipanjangkan ada 3 macam, yaitu yang pertama huruf mati yang jatuh setelah huruf
yang bertanda baca dhammah. Contohnya yaitu ja'alu fadallau bukrau uliju. Yang kedua yaitu huruf mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca kasroh. Contohnya yaitu al-yukhadiu al-kholiyu ja'alifiha. Yang ketiga yaitu huruf alif mati jatuh setelah huruf yang bertanda baca fathah. Contohnya yaitu tali'in fadlu yaumul lidzakah. Maka apabila ada huruf-huruf hijaiyah disertai huruf mat tersebut harus dibaca panjang, sedangkan panjangnya sesuai ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu berapa panjang bacaan mat. Pada hukum bacaan mat yaitu yang pertama, panjang bacaan mat terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama panjang yang pendek, yaitu cara membaca huruf mat sepanjang 1 alif, 2 ketukan atau harokat. Yang kedua yaitu panjang yang tengah-tengah, al-qist, yaitu cara membaca huruf mat panjang 11 atau setengah alif, 3 ketukan atau harokat. Yang ketiga yaitu panjang yang panjang, contohnya yaitu ula, yaitu cara membaca huruf mat sepanjang 2,5 alif, 5 ketukan atau 3 alif, 6 ketukan. Yang selanjutnya yaitu pembagian mat. Apa saja pembagian mat tersebut? Yaitu yang pertama yaitu mat asli adalah mat yang masih asli, yaitu panjang bacaannya tetap 1 alif atau 2 ketukan seperti penjelasan sebelumnya. Yang kedua yaitu mat far'i, adalah hukum panjang dalam ilmu tajwid yang terjadi dikarenakan pertemuan mat tabi'i dengan hamzah, sukun, tasdid atau dikarenakan waqaf. Mat far'i jumlahnya yaitu ada 13, yaitu mat wajib mutasil, mat jaid munfasil, mat arili sukun, mat badal, mat iwad, mat tamkin, mat lin atau lain, mat silah qasirah, mat silah tawilah, mat lazim muqaffaf khilmi, mat lazim musaqal ilmi, mat lazim muqaffaf harfi, dan mat lazim musaqal harfi atau mat farqi. Jadi totalnya yaitu ada 13 mat far'i. Selanjutnya yaitu dalam hukum baca al-khasr. Al-khasr merupakan kebalikan dari mat. Contoh-contoh dari hukum bacaan al-khasr yaitu mat silah khasirah pada Al-Quran surat An-Naba pada ayat 15. Akhriju bihi liban nabata. Pada surat At-Tariq huruf ha dibaca pendek atau khasr. Pada Al-Quran surat At-Tariq ayat 8 huruf innahu ala raj'ihi laqadir dibaca pendek 9 atau ha. Lafaz-lafaz tertentu yang pertama qola dibaca pendek atau 2 harokat ketika disambung wasol, namun bisa dipanjangkan saat berhenti pada waqaf, berhenti pada tanda waqaf. Yang kedua yaitu kana, sama seperti dibaca pendek saat disambung. Yang selanjutnya yaitu
Mad badal dalam kondisi tertentu. Sebagian ulama qiraat memendekkan bacaan mad badal seperti pada Adam atau Iman menjadi 2 harokat, meskipun umumnya dibaca panjang 4 atau 6 harokat. Selanjutnya yaitu hukum bacaan ikhfa bimaknal jadid. Al-ikhfa bil maknal jadid, apa yang dimaksud al-ikhfa bimaknal jadid tersebut? Yaitu adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh ulama modern, yaitu Kiai Haji Muhammad Baswari Alwi Murtado dalam buku beliau Mabadi, pada kitab Mabadi Ilmu Tajwid, pokok-pokok ilmu tajwid, pada halaman 39. Ikhfa bil maknal jadid mengucapkan huruf dengan samar-samar, yakni mengucapkannya dengan suara lirih, hampir tidak terdengar meskipun diucapkan dengan bacaan lisan. Yang selanjutnya yaitu lanjutan al-ikhfa bil maknal jadid harus diamalkan apabila memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yaitu terletak di akhir kata, sukun karena wakaf didahului oleh huruf mati asli, yakni huruf sukun asli bukan dari mat atau matlin. Huruf-hurufnya tidak ditasdid, contohnya seperti kata al-fajr, sahur, ba'. Huruf terakhirnya harus disamarkan. Huruf-huruf ikhfa bimaknal jadid ada 8, yaitu yang pertama ya, yang kedua yaitu ro, yang ketiga yaitu dot, yang keempat yaitu lam, yang kelima yaitu mim, yang keenam yaitu huruf nun, yang ketujuh yaitu huruf waw, yang ke-8 yaitu huruf ha. Yang selanjutnya yaitu pada hukum bacaan gharib dalam ilmu tajwid. Gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar, sedangkan menurut istilah ulama qura, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdalam dalam kitab suci Al-Quran. Adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib atau tersembunyi atau samar dalam qiraah Imam, Asim, riwayat, Hafiz, diantaranya adalah imalah, kedua yaitu ismam, yang ketiga yaitu syaktah, yang keempat yaitu tashil, yang kelima yaitu nakal. Yang selanjutnya yaitu pada materi. Yang selanjutnya pada macam-macam gharib. Yang pertama yaitu sakta. Apa yang dimaksud sakta? Bacaan sakta yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas. Berikut ini adalah ayat-ayat yang mengandung sakta Al-Quran pada surat Al-Kahfi ayat 18, di antaranya ayat 1 dan 2. Iwajang qayyimang, iwaja qayyimah. Yang kedua yaitu sajdah. Di dalam Al-Quran ditandai dengan gambar berbentuk kubah. Disunahkan bagi pembaca dan pendengar membaca kitab suci Al-Quran untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Yang ketiga yaitu imalah. Apa yang dimaksud imalah? Imalah adalah pembacaan fathah, hukum bacaan fathah yang miring ke kasroh. Contoh pada surat
Al-Quran pada surat Hud ayat 9 ayat 11, yaitu yang contohnya yaitu pada kalimat majriha, seperti itu. Yang keempat yaitu ismam. Apa yang dimaksud bacaan macam-macam bacaan gharib pada kalimat ismam? Yaitu ismam adalah menampakkan domah, kalimat domah yang terbuang dengan isyarat bibir ketika membaca kata letak mana pada Al-Quran surat Yusuf ayat 12 pada ayat 11. Yang selanjutnya yaitu musiklat dalam ilmu tajwid. Apa yang dimaksud musiklat dalam ilmu tajwid tersebut? Yaitu musiklat adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dengan cara membacanya berbeda-beda. Hal ini untuk bertujuan agar kita dalam membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca sebab terjadinya perbedaan. Yang pertama yaitu ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi yang lain. Yang kedua yaitu ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Yang ketiga yaitu ada tanda sifir atau bulatan kecil di atas alif dibagi dua, yaitu yang pertama sifir mustadir. Apa yang dimaksud sifir mustadir tersebut? Yaitu bulatan kecil di atas huruf alif yang berada di tengah kata, sehingga huruf alif tersebut tidak berfungsi dan dibaca pendek. Yang kedua yaitu sifir mustahil. Apa yang dimaksud sifir mustahil tersebut adalah sifir mustahil adalah bulatan lonjong kecil di atas alif yang berada di akhir kata yang memiliki fungsi jika wakof maka dibaca panjang dan jika wasol dibaca pendek. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bacaan musiklat. Yang pertama yaitu pada perubahan suara, yaitu suara huruf swat diganti dengan suara huruf ro sin. Ini berada di 3 tempat. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 69 dan pada kitab suci Al-Quran pada Al-Quran surat At-Tur ayat 37. Yang kedua yaitu huruf ro dibaca tebal. Biasanya jika ada ro sukun didahului dengan berharokat kasroh, maka ro tersebut dibaca tipis. Tetapi pada kata-kata tertentu justru harus dibaca tebal. Itu saja yang bisa saya review pada mata kuliah Tahsinul Qiraah pada malam hari ini yang berjudul Al-Mad wal Qasr al-Ikhfa bil Manal Jadid Ghurid dan Musyiklat dalam membaca kitab suci Al-Quran. Semoga kita diberikan kelancaran untuk membaca Al-Quran. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani. Semoga diberikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya review pada mata kuliah Tahsinul Qiraah. Apabila ada tutur kata yang salah atau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.